Puluhan warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya tiba di tanah air setelah dievakuasi dari Myanmar dan Thailand. Di antara para korban, terdapat Robiin, mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang juga menjadi korban TPPO. Mereka sebelumnya meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui sebuah video karena disekap, disiksa, dan tidak diberi gaji. Proses pemulangan para korban dilakukan melalui Thailand setelah mereka berhasil dievakuasi dari Myanmar dan Thailand. Setibanya di tanah air, para WNI akan ditampung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Kementerian Sosial. Alhamdulillah 46 warga negara Indonesia telah berhasil kita pulangkan dari Myawadhi, Myanmar. Berdasarkan kerjasama yang baik dari KBRI Yangon, KBRI Bangkok, Kementerian Luar Negeri, dan tentunya dari KP2MI, dari Barreskrim, dan dari Kemensos, serta banyak kementerian lembaga yang sudah bekerjasama untuk membantu memfasilitasi kepulangan 46 warga negara Indonesia. Mereka tiba pada malam ini dalam 2 penerbangan. Total ada 46 yang berasal dari 9 provinsi. Mayoritas yang paling banyak itu dari Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, dan kemudian yang lain Sulawesi. Jadi ini adalah upaya yang panjang dari pemerintah Indonesia untuk bisa memulangkan mereka. Sampai saat ini masih ada 270 WNI lain yang masih ada di Myawadhi yang masih terus kita upayakan untuk pemulangan. Malam ini kita sudah serah terimakan kepada Kementerian Sosial. Mereka nanti akan dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Center yang ada di Kemensos untuk dilakukan pendalaman terhadap bagaimana modus-modus atau cara-cara yang dilakukan sehingga mereka bisa terjebak hingga ke Myawadhi. Harapannya adalah kita bisa mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan, dan kita bisa melakukan penegakan hukum dengan tegas. Dari berbagai macam informasi yang kami terima, ke 46 orang ini ada yang ditawari bekerja sejak dari Indonesia, kebanyakan ditawari bekerja di Thailand. Kemudian sejak ketika tiba di Thailand baru diseberangkan secara ilegal menuju ke Myawadhi melalui kota Mysore. Ada beberapa di antara mereka yang sudah pernah bekerja sebelumnya di sektor judi online di Filipina, kemudian pindah ke Laos, dan kemudian akhirnya ke Myawadhi. Ada juga yang sudah bekerja di sektor judi online juga di Kamboja, dan kemudian akhirnya end up di Myawadhi. Yang paling lama ada yang sekitar sudah 2,5 tahun ada di Myawadhi, dan yang paling awal sekitar 2 minggu yang lalu baru masuk ke Myawadhi. Nah, melalui kesempatan ini kami menghimbau sekali lagi bahwa hingga bulan Februari tahun 2025 total lebih ada 6.800 kasus warga negara kita yang bermasalah karena online scam sejak tahun 2020.
dan angkanya masih terus meningkat. Oleh karena itu, kita sangat menghimbau supaya kita bukan hanya sekedar menyelamatkan warga negara kita dari berbagai macam negara yang dalam catatan kami saat ini sudah ada 10 negara yang menjadi negara tujuan bagi kegiatan online scam selain yang ada di Myanmar. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Langkah pencegahan, oleh karena itu kami sangat mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terbuai atau tertipu dari lowongan tawaran bekerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi, namun tidak meminta kualifikasi khusus, berangkat tidak dibekali dengan visa kerja, berangkat tanpa dibekali dengan kontrak kerja, dan akhirnya kemudian bermasalah di luar negeri. Nah, dalam konteks itu, sekali lagi kami ingin mengharapkan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, agar kasus-kasus online scam ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Guna menjalani proses verifikasi lebih lanjut, setelah status mereka dipastikan, para korban akan mendapatkan layanan rehabilitasi, reintegrasi, serta pemberdayaan sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Yuli Yasmi, istri Robiin, mengungkapkan bahwa suaminya menjadi korban TPPO akibat himpitan ekonomi setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD. Selain itu, ia tergiur dengan iming-iming gaji besar yang diperoleh dari lowongan kerja di media sosial Facebook. Tidak menjadi anggota dewan lagi, suami saya kan menjadi warga sipil biasa ya, dan dia juga mencari nafkah untuk keluarganya juga kan. Nah, ada beberapa bisnis yang memang kurang jalan dan akhirnya tetap juga terganggu sama COVID nih. Nah, habis itu akhirnya tergiurlah tawaran gitu untuk pergi ke sana gitu demi bisa menghidupi kita keluarga. Selama ini dalam 1,5 tahun itu beliau cuma hanya kirim 800.000, itu pun pengganti uang tiket yang memang dijanjikan dari awal gitu. Itu transport gitu ya. Dan itu memang suami saya tidak bisa mengirim. Jadi temannya minta uang di sana, butuh di sana, dan keluarga temannya itu kirim ke saya gitu, Tapi memang di sana emang nggak bisa kirim sama sekali uang. Dari awal ya Bu. Dan sekali lagi tegaskan mereka tidak pernah dapat gaji. Saya kan yang notabene maksudnya ibu rumah tangga yang nggak bisa menghasilkan apa-apa ya, biasanya diberikan nafkah sama suami saya ya, saya sangat shock itu ya. Dan otomatis saya sebisa mungkin untuk melaporkan ke pemerintahan untuk bisa membebaskan suami saya gitu. Suami saya dapat dari media sosial, dari Facebook tepatnya, itu juga bukan Facebooknya dia dikasih tahu sama temannya, akhirnya tergiur gitu, karena memang diimingi bekerja di Thailand, bekerjanya di Thailand ya, terus gajinya juga lumayan cukup besar gitu. Berapa dijanjikan? 16 juta per bulan dan akan diberikan cuti. Nah, satu lagi suami saya akan dibuatkan visa kerja di sana. Itu masalah manajer gudang ya Bu? HRD. Selama suami di sana berkomunikasinya dengan cara apa Bu? Untuk di perusahaan pertama itu HP kan memang diambil gitu ya, dirampas sama perusahaan, tapi dikasih waktu seminggu 2 kali dan itu hanya 10 menit. Itu 10 menit. Dan di perusahaan kedua selama dia udah 6 bulan HP yang di perusahaan kedua HP itu dirampas, dan dia hanya bisa curi-curi waktu ketika dia kerja gitu, dan dia mengabarkan lewat HP kerja. Itu pun harus dia yang mengabari, bukan saya ya
gitu. Saat awal memberikan uang Bu ke perusahaan itu, saat berangkat di awal itu ngasih uang. Kalau untuk di awal memang tidak, tapi dia itu berangkat dengan uang sendiri, ya kan? Tapi memang dijanjikan untuk dibayar yang uang 800 itu.